Oke, ini dia Xiaomi Watch S4, smartwatch terbarunya Xiaomi yang baru aja launching kemarin. Untuk dari tampilan kemasannya sendiri terlihat sama seperti tipe sebelumnya ya. Yang bikin beda itu seri S4 yang model rainbow. Kenapa saya nggak pilih yang rainbow? Nanti saya akan jelaskan di video ini. Oke, langsung aja kita buka. Sini cuma ada user manual, kabel charger magnet dengan 2 pin, dan smartwatch-nya. Untuk Xiaomi Watch S4 ini udah saya gunakan semalaman, saya bawa untuk tes tidur. Kita lihat untuk sleep datanya, ya tampilannya dia seperti ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita lihat di aplikasinya Xiaomi Mi Fitness. Dari segi desain terlihat tampilannya masih mirip seperti tipe S3 ya. Bentuknya round screen, bulky, dan di bagian ring bezel ini bisa diputar atau diganti. Jadi perlu ditekan lalu diputar ke sebelah kiri seperti ini. Ketika dibuka dia langsung ada pemberitahuan ya, bezel telah dilepas. Untuk ring bezelnya sendiri ini bisa dibeli di Xiaomi Official Store, tetapi kalau saya cek untuk di marketplace Xiaomi belum ada ya, mungkin ditunggu. Aksesorisnya yang pasti nggak murah sih. Kalau waktu tahun lalu aja yang seri S3 itu bisa di 190-an sampai 200 ribuan ya. Jadi kalau mau bagus ya ganti bezel serta dengan strapnya gitu biar sinkron ya tampilannya. Untuk di bagian material case bodinya ini menggunakan aluminium alloy yang menurut saya ini cukup bagus. Walaupun terlihat glossy, kalau saya cek ini nggak bisa meninggalkan fingerprint ya. Lalu yang saya rasakan di bagian strap, ini strapnya bagus, berasa premium. Ketika dielus gini berasa halus banget dan saya pakai ketika waktu tidur semalaman pun ini saya merasanya cukup nyaman, berasa nggak pakai smartwatch guys karena saking nyamannya ya. Untuk material dia menggunakan namanya fluoro rubber, menggunakan quick release di sebelah kanan di sini dengan ukuran strapnya nih 22 milimeter, dan mungkin yang perlu dijadi catatan dia diselipin ke dalam gini guys. Memang lebih rapi, tetapi kalau yang nggak terbiasa yang di modelnya diselipin ke dalam seperti ini akan kurang nyaman ya ketika waktu pertama kali memakai. Tetapi saya boleh bilang untuk strap material ini benar-benar smooth banget sih ketika dipasang atau digunakan di lengan kita ya, di kulit kita berasanya cukup nyaman. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, untuk smartwatch ini terbilang diameternya cukup besar dan tebal ya. Bisa dilihat buat kamu yang berlengan kecil seperti saya, ini berasanya cukup besar dan kegedean, ketebalan gitu ya. Bisa dilihat. Ukurannya sendiri di pinggir case-nya tebalnya ini 12 milimeter lebih. Di tengah hardware sensornya 14 milimeter lebih. Diameter lingkar case-nya ini 47 milimeter lebih, hampir 48 ya. Gede banget. Dan lak to laknya hampir menyentuh angka 55 milimeter. Wow. Untuk beratnya sendiri bobotnya sih ini berasa, tetapi kita timbang aja nih biar kelihatan ya hasilnya. Di sini ada di 69,6 gram. Ya, mungkin kalau diganti model strapnya ini model woven gitu ya, mungkin bisa lebih ringan lagi. Selanjutnya yang saya suka lagi untuk di bagian display. Ya, untuk di bagian layar, saya lihat ini ada perbedaannya daripada seri S3. Kalau kita slide ke kiri, ini bisa menampilkan seperti widget tampilan pilihan watch face yang bisa kita atur atau kita pilih. Menggunakan crown bisa, menggunakan swipe dari jari juga bisa ya. Jadi seperti rotating bezel, tetapi dia ada di dalam layar. Ini keren banget. Dan dia ada pemberitahuan konsumsi daya ya, tinggi dengan pilihan watch face yang seperti ini animasinya. Lalu yang saya suka sekali lagi untuk always on display-nya ketika aktif bisa di tap to wake, untuk double tap ya, bukan tap to wake, double tap untuk mengaktifkan tampilan watch face utama. Ini juga bisa kita atur mau menampilkan AOD atau tampilan watch face-nya. Lalu layar di backup off, ini bisa ya menampilkan always on display-nya. Untuk AOD-nya cakep banget, bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pilih. Misalnya kita ganti lagi, saya yang ini, ya ini juga cukup bisa menguras daya baterai ya. Jadi ada pemberitahuannya sebelum kita memakainya. Untuk tampilan watch face-nya sendiri ini benar-benar cakep ya. Dia punya watch face, jarum jam analog, detiknya menyapu. Wah, kesukaan saya banget. Cuma diameternya aja termasuk bongsor alias gede ya. Untuk display kecerahan layarnya ini tertulis menyentuh bisa angka 2200 nits kecerahan puncaknya ya maksimalnya. Sedangkan kalau biasa aja di 1500 nits. Touchscreen-nya udah terbilang sangat smooth dan nggak usah diragukan lagi guys. Ini benar-benar 60 Hz ya. Kemudian juga untuk di bagian bezel kita lihat dan kita pilih watch face yang warnanya putih. Misalnya seperti ini bisa dilihat di pinggir bezel ini termasuk tipis ya. Jadi beda banget dengan si tipe ini ya, yang kemarin aja baru tayang, terlihat untuk dia punya bezel nih masih agak tebal, dengan ini tipis. Memang kalau untuk ukuran, saya lebih suka yang
model ini sih. Lalu untuk melihat menu shortcut kita perlu tekan bagian tombol bawah seperti ini. Jadi bukannya model swipe dari atas ke bawah ya. Ini untuk menampilkan notifikasi masuk. Kalau slide ke atas ini untuk menampilkan seperti fitur yang udah di custom jadi widget ya. Boleh dibilang ini widget lah ya, seperti ini. Di bagian menu shortcut kalau saya perhatikan bisa diedit, tetapi ini hanya terlihat untuk menghapus saja ya, nggak bisa menambahkan. Kecerahan layar yang auto brightness juga bisa di smartwatch ini. Mode sinar matahari ini kita bisa aktifkan seperti nge-boost dia punya brightness-nya ini sampai 2200 nits ya. Untuk kunci otomatis atau screen time off ini bisa sampai 300 detik. Wow, lama banget. Paling cepatnya dia di 5 detik. Raise to wake kita bisa atur di smartwatch-nya langsung. Kemudian tap to wake juga kita bisa aktifkan di sini. Layar di backup off atau layar redup ini kita bisa aktifkan juga. Always on display kita bisa aktifkan di smartwatch ini, terjadwal maupun cerdas. Untuk tema bawaan ini adalah pilihan always on display bawaan dari Xiaomi Watch S4 sendiri ya. Saya lebih pilih yang mengikuti tampilan wajah atau watch face. Untuk di bagian setting tampilan kita pilih gerakan cepat, ini kita bisa aktifkan gerakannya. Kita bisa atur dengan memakai jentikan jari ataupun raise to wake ya. Seperti ini kita bisa atur style dulu. Deteksi otomatis sudah pasti tersedia. Ini untuk fitur olahraga ya, deteksi otomatis. Untuk mengganti tema atau view UI kita perlu slide sampai ke bawah sekali, pilih susunan dan di sini dia tersedia 3 tema atau view UI ya. Ini yang model icon keren, ya tampilannya ini keren banget sih, rame gitu ya. Tetapi kalau untuk memilih fitur lebih baik saya memilih yang model list. Seperti ini daftar. Untuk pelindungan layar kalau saya perhatikan di deskripsi produk ini tidak tertulis ya menggunakan material apa di bagian layarnya tidak tertulis. Untuk aplikasi menggunakan Mi Fitness pastinya. Dan saya lihat untuk tampilan watch face-nya ini saya suka banget ya. Selain dia punya displaynya cakep dan watch face pilihannya dari aplikasi Xiaomi Mi Fitness ini cukup banyak. Sayang aja untuk dia punya device smartwatch-nya terbilang besar ya. Coba kalau Xiaomi bikin yang lebih kecil ya, mini gitu, pastinya lebih oke sih ini. Untuk aplikasi pihak ketiga juga ini bisa ter-sharing atau terhubung ke aplikasi Mi Fitness ini seperti Zepp Live, Strava, Google Fit, ataupun Suunto. Dan ini saya sedikit tes untuk fitur Bluetooth call, saya menggunakan dari handphone Samsung A55 terhubung ke Xiaomi Watch S4 dan tampilannya seperti ini. Untuk kualitas tombolnya sendiri udah nggak usah diragukan, ini benar-benar presisi, haptic feedbacknya berasa solid banget, berasa getarannya halus ya, dan mantap. Untuk di double klik udah pasti nggak bisa ya ganti tampilan view UI, jadi kita harus masuk ke tadi yang paling bawah ini di yang namanya susunan. Fitur-fitur yang dibawakan dari Xiaomi Watch S4 ada latihan atau workout. Dan pastinya tersedia built-in GPS, GNSS ya boleh dibilang. Sini kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Kemudian di olahraga running kita bisa lihat di sini ada latihan interval. Untuk data di mode workoutnya seperti ini tampilannya. Di sini ada Bluetooth music yang bisa kita pilih sumber musiknya dari smartphone atau dari smartwatch-nya. Earphone pun bisa terhubung ya kalau saya lihat di sini ya, bisa dihubungkan atau dikoneksikan ke earphone. Dan kalau saya perhatikan di sini dia tidak ada root back atau map gitu ya, map kembali. Jadi hanya tampilannya seperti ini aja. Lalu yang saya suka selanjutnya di sini ada pemeriksaan atau yang namanya fitur sekali tap itu bisa menjalankan beberapa banyak fitur ya sekaligus menjadi satu. Menurut saya ini fiturnya keren dan kepakai banget ya buat yang suka mendeteksi atau memantau kesehatannya. Di fitur sleep data kita lihat di bagian aplikasinya aja nih sekalian. Nah, sini kita bisa lihat cara terperinci ya. Kita bisa lihat detailnya, tapi dia mesti di tap-tap seperti ini ya, nggak bisa di slide begitu. Oh, bisa berubah juga jadi besar, tetapi masih tetap harus di tap. Di sini rincian seperti lelah, ringan, rem, bangun, datanya seperti ini. Di sini juga terlihat ada skor tidur. Untuk di bagian stress level, kalau saya lihat di sini dia belum ada body baterai ya. Belum seperti si Amazfit Active 2. Untuk fitur heart rate-nya sendiri dia berjalan secara dinamis. Di background belakang ini saya pakai ketika waktu tidur ya. Nah seperti ini tampilannya. Dan datanya ini bisa dilihat di smartwatch maupun di aplikasi. SpO2 juga sama seperti heart rate. Stress level juga sama. Untuk di remote kamera kita lihat nih, kita coba tes remote kameranya. Wow, ternyata ya dia menggunakan kamera bawaan dari smartphone loh. Ini keren banget sih. Bisa dilihat saya masuk dan saya jepret. Tuh, saya jepret lagi. Tuh. Dan dia juga bisa dibikin timer ya. Waktu penghitung mundur di sini 3 detik. Jadi seperti ini kita tap nanti muncul pemberitahuan timernya di smartwatch-nya atau kita bisa
tambahkan 5 detik ataupun di off juga bisa. Ini keren banget sih. Untuk remote kameranya sangat smooth dan responsif. Untuk senter sendiri dia masih menggunakan dari layar ya, tampilannya seperti ini dan belum ada senter fisik. Fitur lainnya seperti fine phone, alarm, ini barometer tersedia ya smartwatch ini untuk fitur outdoornya. Kemudian altimeter juga udah pasti ada, kompas ini juga ada dan tampilannya seperti ini. Fitur lain seperti kalender, ini acara, tugas, stopwatch, perekam suara ini butuh banget. Ini ada ya. Wall clock, timer. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini cukup besar ya. Dan saya aktifkan always on display-nya. Saya pakai semalaman untuk tidur. Ketika pagi saya bangun dari kapasitas baterainya 95%, sekarang di 78%. Ini saya pakai semalaman untuk tidur always on display aktif. Menurut saya ini cukup irit sih ya dibandingkan smartwatch kebanyakan lainnya yang bisa turun sampai di 20% bahkan sampai di 40% ya ketika OD aktif. Ini saya sengaja aktifkan secara all day, 24 jam nonstop, jadi bukan mode cerdas. Untuk pengalaman saya memakai smartwatch dari Xiaomi Watch S4 ini, saya boleh bilang ini smartwatch bagus ya. Apalagi kalau buat kamu yang berlengan besar ini cocok banget. Buat saya yang berlengan kecil aja ini rasanya saya pengen pakai terus guys, karena dia punya strap bagus ya, halus, lembut, dan materialnya itu solid banget. Ketika di kulit dia tidak berasa lengket ataupun gatel. Dipakai buat tidur ini nyaman banget. Berasa seperti nggak pakai smartwatch dan berasa strapnya ini kelihatan mewahnya sih, premiumnya lah. Untuk di bagian smartwatch sendiri juga terlihat cukup premium. Dan saya kenapa nggak milih yang model rainbow karena dia punya desain mirip-mirip seperti si GT5 ya. Yang model oktagonal gitu, agak ngebosenin sih. Memang bezelnya bisa diganti, tetapi di bagian bezelnya itu ada warna-warninya. Saya kurang menarik aja menurut saya. Jadi saya pilih yang model biasanya seperti ini. Atau buat kamu yang suka dengan model silver bisa pilih tuh. Silver keren tetapi strapnya ya gitu deh. Mengikuti dari tampilan smartwatch-nya ya. Mungkin kalau kalian nggak mempermasalahkan model strapnya, kalian bisa ganti nanti dengan model strap later yang ukuran 22 mm. Yang model black ini lebih, menurut saya lebih sporty aja sih terlihatnya. Jadi bisa dipakai untuk dalam segala hal, acara apapun ya. Untuk harga saat video ini tayang, dia ada di harga 1,9 jutaan ya. Ini hampir menyentuh angka 2 juta untuk versi yang biasa ini, bukan yang versi rainbow. Untuk yang rainbow sendiri harga ini lumayan di 2 jutaan. Ini sesudah diskon ya, kalau belum diskon itu udah ada di harga 2.200.000. Dan untuk water resistnya sendiri tertulis menggunakan 5 ATM yang harusnya udah tahan untuk terkena air ya. Cuma kalau untuk berenang saya belum pernah nyoba karena ini saya baru unboxing. Saran saya sih jauhkan aja ketika untuk berenang kan lama ya waktunya di dalam air. Saran saya dibuka aja atau dilepas. Memang kalau kita perhatikan di sini di menu shortcut dia ada fitur untuk mengeluarkan air atau menghilangkan air seperti ini. Untuk kesimpulannya smartwatch ini bagus, materialnya solid, layarnya bagus, UI HyperOS ini ringan, smooth. Baterainya termasuk irit yang udah saya tes semalaman saya bawa untuk tidur, cuma ini diameternya aja ya, berasa besar dan tebal terlihatnya. Kalau kamu nggak mempermasalahkan ukurannya, ini recommended banget sih. Dan tunggu aja di tanggal kembar nih guys, biasanya harganya bisa turun.